Asia mulai waspada. Komentar Hervé Renard bongkar fakta baru, John Hartman bisa jadikan timnas Indonesia kekuatan besar di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030, kata Renard dalam komentarnya. Sebuah kalimat singkat, namun syarat makna. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang kerap datang dengan status underdog, namun berulang kali mampu mengacaukan peta kekuatan Asia. Dan kini, kejutan itu kembali hadir kali ini lewat keputusan besar menunjuk John Hartman sebagai nahkoda baru Garuda. Api baru di Garuda bikin auto ketar-ketir ASEAN. John Hartman datang, menantang takdir, mengusung mental baja dan menjadikan Shin Tae-yong sebagai panutan. Timnas Indonesia adalah negara dengan potensi luar biasa yang sedang berada di persimpangan penting. Ia melihat timnas Indonesia sebagai tim yang tengah naik daun, sebuah kekuatan baru yang dalam beberapa waktu terakhir kerap disebut-sebut sebagai kuda hitam yang menjanjikan, ujar John Hartman bangga. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Asia mulai waspada. Komentar Hervé Renard bongkar fakta baru, John Hartman bisa jadikan timnas Indonesia kekuatan besar di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2030, kata Renard dalam komentarnya. Sebuah kalimat singkat, namun syarat makna. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang kerap datang dengan status underdog, namun berulang kali mampu mengacaukan peta kekuatan Asia. Dan kini, kejutan itu kembali hadir kali ini lewat keputusan besar menunjuk John Hartman sebagai nahkoda baru Garuda. Sepak bola Asia kembali dibuat terkejut, bukan oleh hasil pertandingan dramatis atau gol di menit akhir, melainkan oleh sebuah pernyataan jujur dan tajam dari sosok yang sangat dihormati, Hervé Renard. Mantan pelatih timnas Arab Saudi itu melontarkan komentar yang langsung mengundang perhatian publik setelah mengetahui bahwa John Hartman resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Bukan sekedar komentar biasa, ucapan Renard justru terasa seperti pengakuan terbuka bahwa Indonesia kini telah naik kelas. Kenapa Indonesia selalu mengejutkan? Kata Renard dalam komentarnya, sebuah kalimat singkat namun syarat makna. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang kerap datang dengan status underdog namun berulang kali mampu mengacaukan peta kekuatan Asia. Dan kini, kejutan itu kembali hadir kali ini lewat keputusan besar menunjuk John Hartman sebagai nahkoda baru Garuda. Renard menilai langkah tersebut sebagai keputusan yang sangat cerdas dan berani. Sekarang kejutan itu ada lagi, dengan mengambil pelatih seperti John Hartman, timnas Indonesia akan menjadi sangat kuat, ujarnya. Ia bahkan menegaskan bahwa dampaknya tidak akan bersifat jangka pendek. Dalam pandangannya, Hartman adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia bersaing serius di Piala Asia, sekaligus membangun fondasi kuat menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Pernyataan ini tentu bukan pujian sembarangan. Hervé Renard dikenal sebagai pelatih yang berpengalaman di level tertinggi, termasuk membawa Arab Saudi mengalahkan tim-tim besar dunia. Karena itu, pengakuannya terhadap Indonesia memiliki bobot yang sangat besar. Namun Renard dengan cepat menegaskan bahwa dirinya berbicara secara objektif dan fair. Saya harus jujur dan adil. Indonesia berkembang sangat pesat, kata Renard. Ia melihat perkembangan itu bukan hanya dari hasil, tetapi dari cara bermain, mentalitas, dan keberanian Indonesia saat menghadapi lawan-lawan kuat. Menurutnya, Indonesia kini tampil dengan kepercayaan diri yang berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Renard secara terbuka mengakui bahwa timnas Indonesia sudah mampu mengimbangi negara-negara kuat Asia. Bahkan, ia menyebut bahwa Indonesia telah melampaui batas tersebut dengan meraih kemenangan besar. Mereka mampu mengimbangi bahkan mengalahkan tim-tim seperti Arab Saudi dan Bahrain, ucapnya. Sebuah pernyataan yang terasa sangat jujur, mengingat Arab Saudi sendiri pernah menjadi korban kebangkitan Indonesia. Bagi Renard, kemenangan-kemenangan itu bukan kebetulan. Ia menilai Indonesia sedang berada dalam fase transformasi yang nyata. Ada perubahan mental, ada peningkatan kualitas individu pemain, dan ada keberanian untuk bermain terbuka melawan siapapun. Indonesia tidak lagi sekedar bertahan, tetapi berani menekan, berani menyerang, dan berani percaya pada kemampuan sendiri. Masuknya John Hartman, menurut Renard, adalah potongan puzzle yang sangat penting.
Herdman dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun tim dengan struktur yang jelas, disiplin tinggi, dan mental bertarung yang kuat. Pelatih seperti Herdman tahu bagaimana membangun tim dalam jangka panjang. Itu yang dibutuhkan Indonesia sekarang, jelasnya. Ia juga menyoroti faktor non-teknis yang dimiliki Indonesia. Dukungan supporter yang masif, gairah sepak bola yang luar biasa, serta populasi besar dengan potensi pemain melimpah dianggap sebagai modal besar. Jika semua itu disatukan dengan kepemimpinan yang tepat, Renard yakin Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi siapapun di Asia. Indonesia sekarang bukan lagi tim yang bisa dianggap enteng. Setiap lawan harus mempersiapkan diri dengan serius, tegas Renard. Dalam kalimat tersebut tersirat peringatan halus bagi negara-negara Asia lainnya. Era memandang Indonesia sebagai lawan muda telah berakhir. Di akhir komentarnya, Renard menyampaikan ucapan selamat yang tulus. Selamat untuk Indonesia. Saya berharap mereka berhasil dan mencapai keinginannya untuk menjadi lebih baik, katanya. Ucapan ini bukan hanya bentuk sportivitas, tetapi juga pengakuan bahwa Indonesia sedang berjalan di jalur yang benar. Komentar mengejutkan Hervé Renard ini menjadi bukti nyata bahwa apa yang sedang dibangun timnas Indonesia kini tidak lagi dipandang sebelah mata. Dari tim yang dulu kerap diremehkan, Indonesia kini menjelma menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan. Dengan John Herdman di kursi pelatih, mentalitas yang semakin matang dan kepercayaan diri yang terus tumbuh, satu hal menjadi jelas, kejutan Indonesia belum selesai. Asia mulai waspada. Piala Asia menanti. Kualifikasi Piala Dunia 2030 membentang di depan mata. Dan timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama melangkah dengan kepala tegak dan ambisi besar, diakui oleh lawan, dihormati oleh kawan, dan dipercaya oleh bangsanya sendiri. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Api baru di Garuda bikin auto ketar-ketir ASEAN. John Herdman datang, menantang takdir, mengusung mental baja dan menjadikan Shin Tae-yong sebagai panutan. Timnas Indonesia adalah negara dengan potensi luar biasa yang sedang berada di persimpangan penting. Ia melihat timnas Indonesia sebagai tim yang tengah naik daun, sebuah kekuatan baru yang dalam beberapa waktu terakhir kerap disebut-sebut sebagai kuda hitam yang menjanjikan, ujar John Herdman bangga. Kedatangan John Herdman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia bukan sekedar pergantian nama di kursi kepelatihan. Ini adalah awal dari sebuah narasi besar tentang ambisi, keberanian, dan perubahan fundamental dalam tubuh sepak bola nasional. Dalam pernyataan perdananya, Herdman tampil lugas, penuh keyakinan, dan tanpa ragu menunjukkan bahwa dirinya datang bukan untuk sekedar menjalani rutinitas, melainkan untuk membangun warisan. Saya sangat bahagia bisa bergabung dengan timnas Indonesia, ujar Herdman. Kebahagiaan itu bukan tanpa alasan. Baginya, Indonesia adalah negara dengan potensi luar biasa yang sedang berada di persimpangan penting. Ia melihat timnas Indonesia sebagai tim yang tengah naik daun, sebuah kekuatan baru yang dalam beberapa waktu terakhir kerap disebut-sebut sebagai kuda hitam yang menjanjikan. Gaungnya terdengar di mana-mana. Banyak yang membicarakan timnas Indonesia, banyak yang mulai waspada, ungkapnya. Namun Herdman juga menyadari, status kuda hitam hanya akan menjadi cerita sesaat jika tidak dibarengi dengan fondasi kuat dan arah yang jelas. Disinilah ia merasa tertantang mengubah potensi menjadi prestasi nyata, bukan sekedar kejutan sesaat. Salah satu faktor terkuat yang membuat Herdman jatuh hati pada timnas Indonesia adalah para suporternya. Ia menyebut pendukung Garuda sebagai salah satu yang paling militan dan loyal di dunia sepak bola. Di negara manapun timnas Indonesia bermain, hampir pasti ada suporternya. Jumlahnya banyak, semangatnya luar biasa, dan kecintaannya tulus, katanya dengan nada kagum. Menurut Herdman, supporter Indonesia bukan hanya pengisi tribun, melainkan roh yang menghidupkan tim. Energi, tekanan, dan dukungan yang mereka berikan bisa menjadi senjata ampuh jika dikelola dengan baik. Ia percaya tim besar selalu lahir dari dukungan publik yang besar pula. Menunjukkan keseriusannya, Herdman menegaskan bahwa ia akan tinggal menetap di Indonesia. Ia ingin menyelami sepak bola nasional secara langsung, menonton kompetisi lokal, mendatangi stadion, berbicara dengan pelatih dan pemain, serta menemukan talenta-talenta yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Saya ingin mencari pemain seleksi bidikan saya sendiri. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya, bukan hanya dari laporan atau statistik, tegasnya.
Namun ia juga menekankan bahwa pemain-pemain yang sudah ada di timnas tetap akan mendapat kesempatan yang adil. Tidak ada yang otomatis aman, tidak ada pula yang otomatis tersingkir. Dalam proses seleksi, Hartman menetapkan kriteria yang sangat tegas dan menyeluruh. Ia menilai pemain dari berbagai aspek, kualitas teknik, kuantitas kontribusi, kekuatan fisik, pengendalian ego, disiplin, serta mentalitas bertanding. Baginya, sepak bola modern menuntut pemain yang utuh, bukan hanya berbakat. Skill itu penting, tapi mental baja jauh lebih penting, ujarnya. Ia ingin membentuk tim yang tidak mudah runtuh saat ditekan, tidak goyah saat tertinggal, dan tidak cepat puas saat menang. Pemain dengan ego berlebihan yang mengorbankan kepentingan tim tidak akan mendapat tempat. Pernyataan yang paling menyita perhatian publik datang saat Hartman berbicara soal transparansi. Dengan tegas ia mengatakan, "Jangan khawatir, dalam tim yang saya latih tidak akan ada pemain titipan." Kalimat ini seolah menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola Indonesia yang selama bertahun-tahun mendambakan keadilan dan profesionalisme. Yang membuat pernyataan Hartman semakin menarik adalah sikapnya terhadap pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong. Alih-alih menutup lembaran lama, Hartman justru menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Shin Tae-yong adalah sosok yang saya hormati. Ia akan menjadi role model atau panutan bagi saya dalam membangun timnas Indonesia, ungkapnya. Hartman menilai bahwa Shin Tae-yong telah meletakkan fondasi penting, terutama dalam hal disiplin, fisik, dan mentalitas bertarung. Apa yang ia bangun tidak boleh hilang. Saya ingin melanjutkan, menyempurnakan, dan membawa timnas Indonesia ke level berikutnya, katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Hartman tidak datang untuk merombak segalanya secara membabi buta, melainkan menghargai proses yang telah berjalan. Bagi Hartman, kontinuitas adalah kunci. Ia ingin memadukan fondasi kuat yang telah dibangun dengan sentuhan baru, filosofi yang lebih matang, dan target yang lebih tinggi. Ia sadar bahwa ekspektasi publik sangat besar, namun ia tidak gentar. Saya tidak menjanjikan hasil instan, saya menjanjikan proses yang jujur, keras, dan berorientasi pada masa depan, tegasnya. Proses itu akan penuh seleksi ketat, persaingan sehat, dan tuntutan tinggi, namun semuanya demi satu tujuan. Timnas Indonesia yang disegani, konsisten, dan bermental juara. Kini, era baru Garuda pun dimulai. Dengan John Hartman di pinggir lapangan, bayang-bayang masa lalu berpadu dengan harapan masa depan. Supporter bersiap mengawal, pemain ditantang membuktikan diri, dan bangsa ini kembali menatap lapangan hijau dengan rasa penasaran yang membuncah. Api sudah dinyalakan, tinggal menunggu siapa yang cukup kuat untuk menjaga nyalanya tetap hidup. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Alarm dari Vietnam, Kim Sang-sik pelatih Vietnam auto ketat-ketir. Sebut klausul John Hartman Shin Tae-yong bisa mengubah takdir timnas Indonesia secepat kilat. Menurut Kim Sang-sik, langkah Hartman meminta kolaborasi dengan Shin Tae-yong adalah keputusan yang sangat strategis. Ia melihat Hartman tidak ingin membuang waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Dengan melibatkan Shin Tae-yong, proses transisi kepelatihan bisa berjalan jauh lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terarah. Ini pemikiran yang sangat cerdas, ungkap Kim Sang-sik. Isu panas kembali mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara. Kali ini, sorotan tertuju pada timnas Indonesia setelah muncul komentar mengejutkan dari Kim Sang-sik, pelatih timnas Vietnam. Bukan soal hasil pertandingan atau rivalitas klasik, melainkan tentang sebuah strategi besar di balik layar. Klausul yang diajukan John Hartman kepada PSSI untuk berkolaborasi dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Bagi Kim Sang-sik, ini bukan sekadar wacana biasa, melainkan potensi ancaman serius yang bisa mengubah peta kekuatan kawasan. Dalam pernyataannya, Kim Sang-sik secara terbuka mengakui kecerdasan John Hartman. Ia menilai pelatih asal Eropa tersebut bukan tipe pelatih yang gegabah atau hanya mengandalkan reputasi. Sebaliknya, Hartman dianggap sangat memahami realitas sepak bola internasional, khususnya tantangan melatih tim nasional yang memiliki ekspektasi besar seperti Indonesia. Menurut Kim Sang-sik, langkah Hartman meminta kolaborasi dengan Shin Tae-yong adalah keputusan yang sangat strategis. Ia melihat Hartman tidak ingin membuang waktu untuk beradaptasi terlalu lama. Dengan melibatkan Shin Tae-yong, proses transisi kepelatihan bisa berjalan jauh lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terarah. Ini pemikiran yang sangat cerdas, ungkap Kim Sang-sik, seraya menegaskan bahwa langkah tersebut bisa berdampak besar dalam waktu singkat.
Shin Tae-yong bukan sosok asing bagi sepak bola Indonesia. Ia telah membangun fondasi kuat selama masa kepemimpinannya, mulai dari peningkatan fisik pemain, disiplin latihan, hingga mental bertanding. Ia juga sangat memahami karakter pemain Indonesia mana yang bisa berkembang cepat, mana yang perlu pendekatan khusus, hingga bagaimana menghadapi tekanan besar dari publik dan media. Semua pengetahuan ini, menurut Kim Sang-sik, adalah aset luar biasa yang jika digabungkan dengan metode modern John Hartman, bisa menghasilkan kekuatan yang sangat-sangat berbahaya. Kim Sang-sik bahkan menyebut bahwa kolaborasi ini berpotensi menjadi kombinasi paling mematikan di Asia Tenggara saat ini. Ia membayangkan sebuah timnas Indonesia yang tidak hanya kuat secara fisik dan mental, tetapi juga matang secara taktik. John Hartman dikenal memiliki pendekatan sepak bola Eropa yang rapi, terstruktur, dan fleksibel. Beberapa pengamat menilai gaya bermain yang ia usung memiliki nuansa ala Pep Guardiola, mengandalkan penguasaan bola, pergerakan kolektif, serta kecerdasan membaca ruang. Jika filosofi modern tersebut dipadukan dengan gaya disiplin dan agresif ala Shin Tae-yong, Kim Sang-sik melihat Indonesia bisa melompat beberapa level sekaligus. Bukan lagi sekadar tim potensial, tetapi tim yang siap mendominasi. Dalam pandangannya, negara-negara pesaing seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia harus benar-benar waspada jika skenario ini terwujud. Lebih jauh, Kim Sang-sik menyoroti satu aspek penting yang sering luput dari perhatian, kesinambungan. Selama bertahun-tahun, timnas Indonesia kerap mengalami pergantian pelatih yang memutus arah pembangunan tim. Namun, kolaborasi Hartman dan Shin Tae-yong justru berpotensi menjaga kesinambungan tersebut. Sistem yang sudah dibangun tidak perlu dirombak total, melainkan disempurnakan dan dikembangkan. Alhamdulillah, wasyukurilah. Shin Tae-yong buka suara dan bikin publik terkejut. Siap kolaborasi dengan John Hartman, timnas Indonesia diyakini melompat jauh di tahun 2026. Tidak masalah jika John Hartman ingin berkolaborasi, ungkap STY. Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya sejak awal adalah satu, membawa timnas Indonesia menjadi lebih kuat, stabil, dan kompetitif di level internasional. Baginya, jabatan bukanlah hal utama, karena hati saya ada di timnas Indonesia. Jika saya dan John Hartman berkolaborasi, saya yakin sistem dan pembinaan bisa berjalan berkesinambungan. Garuda Muda U23 berprestasi, sedangkan timnas senior bisa mendunia. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh kabar yang membuat publik penasaran sekaligus antusias. Nama Shin Tae-yong, STY, sosok yang lekat dengan transformasi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini bukan karena hasil pertandingan atau turnamen besar, melainkan karena sikap terbukanya menanggapi isu kolaborasi dengan calon pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman. Dalam kabar yang beredar luas, disebutkan bahwa John Hartman, pelatih berpengalaman dengan rekam jejak internasional, menunjukkan minat kuat untuk bekerja sama dengan Shin Tae-yong. Skema yang diwacanakan pun terbilang menarik dan strategis. Hartman diproyeksikan menjadi pelatih utama timnas Indonesia senior, sementara STY dipercaya menangani Garuda Muda U23 dengan kewenangan penuh. Isu ini sontak memantik diskusi panjang di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Menanggapi hal tersebut, Shin Tae-yong tidak menunjukkan sikap defensif atau keberatan. Sebaliknya, ia justru menyampaikan respons yang positif dan dewasa. STY mengaku bangga jika memang ada pelatih asing lain yang menilai kontribusinya masih dibutuhkan untuk membangun timnas Indonesia. Menurutnya, kolaborasi dalam sepak bola adalah hal yang wajar dan justru sangat dibutuhkan di era modern. Tidak masalah jika John Hartman ingin berkolaborasi, ungkap STY. Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya sejak awal adalah satu, membawa timnas Indonesia menjadi lebih kuat, stabil, dan kompetitif di level internasional. Baginya, jabatan bukanlah hal utama, melainkan bagaimana sistem dan pembinaan bisa berjalan berkesinambungan. Shin Tae-yong juga menyoroti pentingnya peran timnas U23 sebagai jembatan emas menuju tim senior. Ia menilai bahwa banyak negara maju di Asia maupun dunia mampu bersaing karena memiliki struktur pembinaan yang jelas antara tim junior dan senior. Dengan fokus penuh pada Garuda Muda, STY yakin dapat mempersiapkan generasi pemain yang siap secara teknik, fisik, dan mental untuk level tertinggi. Satu nama super top skor masih belum tergoyahkan di puncak daftar pencetak gol sementara, Super Erling Haaland.
Striker Manchester City itu tampil luar biasa dengan koleksi 19 gol, unggul jauh dari para pesaing terdekatnya. Konsistensi Haaland menjadi senjata utama The Citizens untuk terus bersaing di jalur juara, sekaligus membuat lini pertahanan lawan kerap kerepotan setiap pekan. Di posisi kedua, Ivan Thiago dari Brentford mencuri perhatian lewat torehan 11 gol. Ketajamannya menjadikan ia motor serangan utama tim dan salah satu penyerang paling efektif musim ini. Sementara itu, Antoine Semenyo Bournemouth dan Hugo Ekitike sama-sama mengoleksi 8 gol dan terus menempel papan atas. Nama Morgan Rogers, Phil Foden, dan Richarlison menyusul dengan 7 gol, menandakan persaingan yang semakin ketat. Tak hanya penyerang, gelandang seperti Bruno Fernandes, Casemiro, dan Enzo Fernandez juga memberi kontribusi penting. Arsenal pun diwakili Gyökeres, Saka, dan Trossard. Dengan musim yang masih panjang, perebutan sepatu emas masih sangat terbuka. Menurut Anda, mampukah Haaland mempertahankan dominasinya? Atau akan muncul kejutan baru di paruh kedua musim? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Cedera yang dialami Kapten Manchester United Bruno Fernandes justru membuka peluang tak terduga bagi Kobbie Mainoo. Situasi ini membuat arah sikap klub terhadap masa depan gelandang muda tersebut mulai terlihat, terutama setelah Ruben Amorim kehabisan opsi di lini tengah. Bruno Fernandes mengalami cedera jaringan lunak dan harus ditarik keluar pada babak kedua saat United menelan kekalahan 1,2 dari Aston Villa. Cedera tersebut diperkirakan membuat sang kapten absen selama beberapa pekan. Di sisi lain, Kobbie Mainoo juga sempat menepi akibat masalah betis dan tidak tampil pada laga tersebut. Musim ini menjadi periode yang cukup frustratif bagi Mainoo, karena ia belum sekalipun menjadi starter di Liga Primer dan baru mencatatkan total 221 menit bermain. Meski sempat diminati Napoli, Mainoo memilih bertahan demi membuktikan kualitasnya di Old Trafford. Namun hingga kini, Amorim masih lebih sering memposisikannya sebagai pemain cadangan. Dengan absennya Fernandes serta menipisnya pilihan di lini tengah, Manchester United dipastikan tidak akan melepas gelandang manapun pada bursa transfer Januari. Menurut Anda, apakah situasi ini bisa menjadi titik balik karier Kobbie Mainoo di Manchester United? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Enzo Maresca hormati. Kontraknya di Chelsea tepis isu gantikan Pep Guardiola. Pelatih asal Italia itu dengan tegas menepis spekulasi tersebut dan menegaskan komitmennya bersama Chelsea, klub yang masih mengikatnya dengan kontrak hingga tahun 2029. Maresca menilai rumor tersebut murni spekulasi dan sama sekali tidak memengaruhi fokusnya. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada ruang untuk memikirkan hal lain selain pekerjaannya bersama The Blues. Menurutnya, ia masih terikat kontrak panjang dan merasa bangga bisa menjadi bagian dari klub London tersebut. Ia juga menambahkan bahwa tugasnya bukan untuk mencari tahu alasan dibalik munculnya kabar tersebut. Fokus utamanya hanyalah membangun Chelsea dan memberikan yang terbaik bagi klub tanpa terganggu isu di luar lapangan. Di sisi lain, Pep Guardiola tak menampik bahwa suatu saat ia akan meninggalkan Manchester City. Namun, pelatih asal Spanyol itu menegaskan dirinya masih memiliki sisa kontrak selama 18 bulan dan merasa puas dengan perkembangan timnya saat ini. Menurut Anda, apakah Enzo Maresca kelak cocok menjadi penerus Pep Guardiola di Manchester City atau justru akan bertahan lama bersama Chelsea? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Ruben Amorim berani ubah taktik, Manchester United raih 3 poin penting. Manchester United menghadirkan kejutan taktis yang berbuah manis saat menundukkan Newcastle United dengan skor tipis 1,0 di Old Trafford Jumat 26,12 malam waktu setempat. Kemenangan krusial ini menunjukkan bahwa keberanian Ruben Amorim dalam mengambil keputusan strategis mampu menghadirkan hasil maksimal bagi Setan Merah. Sebelum laga dimulai, United terlihat bersiap menggunakan formasi 3,4-2-1. Namun begitu peluit kick-off dibunyikan, Amorim langsung mengubah pendekatan menjadi 4-2-3-1. Keputusan berani ini terbukti tepat sasaran. Meski tidak tampil sempurna, United bermain cukup nyaman dan disiplin. Gol sematawayang lahir dari aksi Patrick Dorgu lewat tendangan voli di dalam kotak penalti yang sekaligus menjadi gol pertamanya bersama Manchester United. Pada babak kedua, Amorim mencoba kembali ke sistem awal lewat pergantian pemain. Sayangnya, perubahan tersebut membuat United kehilangan kontrol permainan dan memberi ruang bagi Newcastle untuk lebih mendominasi penguasaan bola. Beruntung, tim tamu gagal memaksimalkan peluang hingga skor tetap bertahan.
Tambahan 3 poin ini membawa Manchester United naik ke posisi kelima klasemen, menyamai poin Chelsea di peringkat keempat. Menurut Anda, apakah fleksibilitas taktik Amorim bisa menjadi kunci kebangkitan United musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saksikan misi akhir tahun Manchester City kudeta puncak klasemen Liga Inggris dari Arsenal malam ini. Lanjutan pekan ke-18 Premier League kembali tersaji pada Sabtu malam, 27,12,20-20-25 WIB dengan laga krusial yang melibatkan Manchester City. Pasukan Pep Guardiola membawa misi besar, merebut puncak klasemen sementara Liga Inggris dari Arsenal di penghujung tahun. Manchester City akan melakoni laga tandang ke City Ground, markas Nottingham Forest. Kemenangan pada pertandingan ini akan membawa The Citizens naik ke posisi teratas, setidaknya untuk sementara waktu. Keuntungan tersendiri bagi City adalah jadwal tanding yang lebih awal dibandingkan Arsenal, sehingga hasil positif berpotensi memberi tekanan psikologis kepada rivalnya tersebut. Arsenal sendiri baru akan bertanding sekitar setengah jam setelah laga City berakhir. Tim asuhan Mikel Arteta dijadwalkan menjamu Brighton Hove Albion di Emirates Stadium. Laga yang diprediksi tidak mudah. Pada musim lalu, The Gunners 2 kali gagal meraih kemenangan saat menghadapi Brighton dan harus puas dengan hasil imbang. Apakah malam ini menjadi momentum Manchester City mengambil alih puncak klasemen? Bagikan prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar. Bukan gelar juara, ini harapan terbesar Maresca untuk Chelsea di 2026. Enzo Maresca mengungkapkan harapan terbesarnya untuk Chelsea pada 2026, namun bukan soal ambisi meraih gelar juara. Pelatih asal Italia tersebut memilih bersikap realistis, meski The Blues baru saja melalui tahun yang sangat positif. Tahun 2025 menjadi periode terbaik Chelsea sejak berada di bawah kepemilikan konsorsium Blueco. Pada tahun tersebut, Chelsea sukses bangkit dari keterpurukan dan menorehkan prestasi membanggakan di level internasional dengan meraih 2 trofi, yakni UEFA Conference League 2024-2025 dan Piala Dunia Klub 2025. Keberhasilan ini tak lepas dari peran besar Maresca yang mampu memaksimalkan potensi pemain muda Chelsea serta menanamkan mental juara dalam tim. Tak hanya sukses di turnamen internasional, Maresca juga membawa Chelsea kembali ke Liga Champions setelah finish di 4 besar klasemen Liga Inggris 2024-2025. Seiring meningkatnya pengalaman dan perkembangan para pemain, banyak pihak menilai Chelsea berpeluang melangkah lebih jauh di masa depan. Menjelang pergantian tahun menuju 2026, Maresca pun membeberkan harapan besarnya bagi timnya. Menurut Anda, apa target paling realistis bagi Chelsea di bawah Maresca pada 2026? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Arsenal versus Brighton. Arteta bagikan kabar positif soal kondisi Kai Havertz. Menjelang laga Arsenal kontra Brighton Hove Albion, Mikel Arteta menyampaikan kabar menggembirakan terkait kondisi Kai Havertz. Gelandang timnas Jerman tersebut memang belum banyak tampil bersama Arsenal pada musim 2025-2026 setelah mengalami cedera lutut di laga pembuka Liga Inggris melawan Manchester United. Sejak saat itu, Havertz menjalani masa pemulihan panjang dan baru mencatat 1 penampilan sepanjang musim ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Havertz sempat diprediksi bisa kembali bermain sebelum akhir 2025. Namun, proses pemulihannya mengalami kendala sehingga jadwal comeback harus disesuaikan. Situasi ini memaksa Arsenal melakukan penyesuaian komposisi lini tengah dalam sejumlah laga penting. Kabar terbaru datang jelang pekan ke-18 Liga Inggris. Arteta mengungkapkan bahwa pemulihan Havertz kini berjalan lebih cepat dari perkiraan. Arsenal akan menjamu Brighton pada Sabtu 27,12,2025 pukul 22.00 WIB. Dalam 5 laga terakhir, The Gunners meraih 3 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh kembalinya Havertz bagi Arsenal? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Liverpool mulai menang, tetapi tekanan pemecatan terhadap Arne Slot belum hilang. Meski Liverpool mulai kembali ke jalur kemenangan, tekanan terhadap pelatih Arne Slot disebut belum sepenuhnya mereda. Pengamat Liverpool, David Lynch, menilai hasil positif The Reds masih sangat dipengaruhi faktor keberuntungan yang sewaktu-waktu bisa berubah arah. Kemenangan 2,1 atas Tottenham Hotspur di London memang memberi 3 poin penting, namun performa Liverpool dinilai belum meyakinkan, terutama karena Spurs justru tampak lebih berbahaya meski bermain dengan 10, bahkan 9 pemain.
Dalam beberapa pekan terakhir, Liverpool cenderung bermain lebih defensif, tetapi pendekatan ini berdampak pada menurunnya ketajaman serangan. Kalahkan Liverpool kini mencapai 6 laga, Lynch menegaskan bahwa tolok ukur utama tetap hasil akhir, terutama dalam perburuan 4 besar. Di tengah performa tim yang belum stabil, Florian Wirtz menjadi sorotan positif. Gelandang asal Jerman itu tampil semakin berpengaruh dan dinilai berpotensi menjadi pemain kunci Liverpool ke depan. Menurut Anda, apakah tren positif Liverpool saat ini berkelanjutan? Atau hanya ilusi sementara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.